Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an fil qanati Renisa Berbagi. Selamat datang semuanya di channel Renisa Berbagi. Al-an sanata'alamu ad-darsa tsani bil maudu at-tahiyyatu wat-tamniyatu. Hari ini kita akan belajar bab 2 dengan tema sapaan dan ramah tamah. Ini materi buat kelas 4 ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang bab 2 ini. Sebelumnya kita sudah menyimak percakapan dan menghafal kosakata-kosakata yang berhubungan dengan bab 2. Nah, kalau hari ini kita akan belajar membaca teks, lalu belajar juga mengenal kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab, biasanya kata ganti itu kita sebut dengan isim dhamir. Oke, sebelum kita belajar isim dhamir, berarti kita terlebih dahulu menyimak teksnya ya. Silakan disimak. Ana tilmizun. Saya seorang murid. Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Ana tilmidatun. Saya seorang murid. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Anta tilmizun. Kamu seorang murid. Ismuka Imron. Nama kamu Imron. Anta min Surabaya. Kamu dari Surabaya. Anti tilmizatun. Kamu seorang murid. Ismuki Fatimah. Nama kamu Fatimah. Anti min Jakarta. Kamu dari Jakarta. Hadza tilmizun. Ini seorang murid. Ismuhu Salman. Namanya Salman. Huwa min Surabaya. Dia dari Surabaya. Hadhihi tilmidatun. Ini seorang murid. Ismuha Laila. Namanya Laila. Hiya min Surabaya. Dia dari Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak dan membaca ulang teks yang ada di video. Langsung saja kita teruskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal kata ganti. Kata ganti sendiri kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan isim dhamir. Kata ganti yang akan kita pelajari sekarang adalah kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua tunggal, dan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal dibagi menjadi 2 bagian lagi. Ada kata ganti yang terpisah dengan kata yang lain, dan ada kata ganti yang tersambung dengan kata yang lain. Kalau untuk kata ganti orang pertama tunggal yang terpisah, kita bisa lihat tadi di teks yang sudah kita simak, ada kalimat ana tilmizun. Saya seorang murid. Ana yang artinya saya adalah termasuk kata ganti orang pertama tunggal yang terpisah.
Jadi ana itu tidak nempel dengan kata-kata yang lain. Kalau untuk kata ganti orang pertama tunggal yang tersambung dengan kata lain, kita bisa lihat lagi kalimat Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Sebenarnya ismi adalah gabungan dari kata ismun dan yamati. Nah, yamati ini yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal yang tersambung dengan kata lain. Jadi yamati ini harus tersambung dengan kata sebelumnya, seperti ismi, nama saya. Atau contoh yang lain, misal kitabi, buku saya. Kita teruskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Maksud orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Agar kita cepat memahaminya, kita bisa simak lagi teks yang sudah kita lihat tadi di video. Kita akan menemukan dua kalimat, yaitu anta tilmizun, ismuka Imron. Di dua kalimat itu kita akan menemukan kata anta yang artinya kamu laki-laki. Anta di sini termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang terpisah dari kata yang lain. Selanjutnya, di dalam kalimat ismuka Imron, kita menemukan kata ka yang artinya kamu juga. Tapi ka di sini termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Anta dan ka termasuk kata ganti orang kedua tunggal yang dipergunakan untuk orang yang kita ajak bicaranya adalah laki-laki. Sekarang, untuk orang yang kita ajak bicaranya perempuan, kita bisa melihat contoh kalimat seperti anti tilmizatun, ismuki Fatimah, yang artinya kamu seorang murid, nama kamu Fatimah. Di dalam dua kalimat ini kita menemukan kata anti dan ki yang artinya sama-sama kamu perempuan. Tapi untuk kata anti, dia termasuk kata ganti orang kedua tunggal yang terpisah dari kata yang lain, sedangkan ki yang tergabung dengan kata ismun itu termasuk ke dalam kata ganti orang kedua tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Lanjut ke pembahasan terakhir, kita akan belajar kata ganti orang ketiga tunggal. Maksud orang ketiga di sini adalah orang yang kita ceritakan. Contohnya kata dia. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menemukan contohnya di dalam teks yang sudah kita simak. Misal, ismuhu Salman, huwa min Surabaya. Nama dia Salman, dia dari Surabaya. Di kalimat pertama, kita menemukan kata hu yang tersambung dengan kata ismun. Nah, hu di sini termasuk ke dalam kata ganti orang ketiga tunggal yang tersambung dengan kata yang lain. Di dalam kalimat selanjutnya, kita menemukan kata huwa. Huwa di sini artinya dia laki-laki. Dan huwa di sini tidak tersambung dengan kalimat lain yang artinya terpisah. Jadi, hu dan huwa artinya sama-sama dia laki-laki, namun hu itu tersambung dengan kata lain, sedangkan huwa dia terpisah dari kata lain. Contoh yang lain, kita bisa menemukannya di dalam kalimat ismuha Laila, hiya min Surabaya. Di dalam kalimat pertama, kita menemukan kata ha yang tersambung dengan kata ismun. Artinya ha itu adalah dia perempuan. Lalu di dalam kalimat selanjutnya, kita menemukan kata hiya yang artinya sama-sama dia perempuan, tapi hiya di sini terpisah dari kata-kata yang lain. Gimana? Sudah paham materi tentang kata ganti? Kalau sudah paham, kita
akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Remi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.